Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggalang kegiatan hari ini, kita tentang membicarakan tentang kayak gitu ya. Ya, tentang tanda pengenal gerakan pramuka semua golongan. Nah, apa aja sih tanda-tandanya? Oke, lihat. Nah, tanda pengenal gerakan pramuka semua golongan. Nah, tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat diperlihatkan ya, atau menunjukkan identitas seorang anggota pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapan, hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Nah, seperti apa sih? Oke, kita lihat. Fungsinya terlebih dahulu. Nah, fungsi tanda apa ya? Tanda pengenal gerakan pramuka ini nih. Sebagai motivasi pendidik agar memberikan dorongan semangat dan gairah para anggota pramuka agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan karya pribadi dan kehormatannya. Ya, jadi harus apa ya? Untuk bersemangat lah intinya semua anggota pramuka ini. Sebagai alat pengenal seorang pramuka satuan, tingkat kecakapan, jabatan, tempat, dan wilayah tugas. Sebagai tanda-tanda pengesahan atas keanggotaan, sebagai tanda penghargaan kepada seorang atas prestasi dan tindakannya. Ya, jadi tanda-tanda pengenal gerakan pramuka itu banyak lah. Oke, kita lihat. Nah, macam-macam tanda tanda macam-macam tanda pengenal. Ya, macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama, tanda umum. Nah, tanda umum adalah tanda yang biasa digunakan secara umum oleh anggota gerakan pramuka yang dilantik tanpa mengenal yang termasuk tanda umum, yaitu tanda pada tutup kepala atau tatop ya, setengah leher nih, setengah leher ya, tanda pelantikan ya, terus tanda harian dan tanda kepramukaan sedunia ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang tanda umum ya, orang kalau lihat itu, oh ternyata itu gerakan itu anggota pramuka. Lihat dari mana? Dari kacunya, dari pakaiannya, terus dari apa ya, yang tali kur atau apa tali komando. Ya, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna coklat. Nah, itu bisa menandakan juga tuh. Ya, kalau hijau berarti siaga, kalau merah berarti penggalang, kalau kuning penegak, kalau apa penegak, terus kalau coklat itu pendega. Ya, oke. Nah, macam-macam tanda tanda satuan. Oke, ini kurang T ya. Ini tanda satuan. Adalah tanda yang menunjukkan satuan tempat atau lokasi tempat tinggal pemakaian. Nah, tandanya seperti ini nih. Yang kita tuh Jawa Barat ya. Berarti kita daerahnya di Jawa Barat. Terus tempat yang kita tinggal di mana? Nah, ini ada yang Kota Bogor, ada kabupaten dan sebagainya. Ya, kita tinggalnya di mana, sekolah kita tinggalnya di mana gitu. Apakah di wilayah kota atau di kabupaten? Ya, kayak gitu. Nah, jadi terus ada lagi tanda barung, tanda regu, tanda sangga, tanda satuan dari kecil lainnya. Ya, tanda regu yang kemarin udah dijelasin. Nah, itu juga masuk pengenal pramuka ya. Terus tanda gugus depan, kuartir dan majelis bimbingan. Nol berapa tuh. Nah, terus tanda krida dan satuan. Nah, ini ya pokoknya dan banyak lagi lah. Terus pita wilayah, pita nomor, tanda satuan terkecil dan tanda satuan karya. Ada untuk satuan karya itu untuk para penegak ya, penegak dan pendega. Nah, terus tanda jabatan.
Nah, tanda jabatan, tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disaingi dalam lingkungan gerakan pramuka, lingkup gerakan pramuka. Nah, yang ini yang sering lihat lah, kalau orang-orang, di mana yang ada kamu pernah lihat nih, ini tanda, maaf. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ada warna merah, terus ada tunas kelapa. Ya, ini pembina penggalang. Nah, ini yang warna merah ya. Terus ini Mabigus, Mabigus siapa? Kepala sekolah. Ya, Majelis Bimbingan Gugus Depan. Ya, ini ada warnanya warna biru. Ya, birunya kecil. Ya. Terus pembina penegak, berarti ini warna merah. Kalau yang siaga berarti ini warna kuning. Warna ini apa teh? Warna hijau. Ya. Nah, nah ini Dewan Ambalan. Ya, Dewan Ambalan. Ini biasanya kalau di penegak ya atau di SMA. Terus DKR ini warna coklat. Ya, sama di ini juga. Nah, ini andalan ranting. Andalan ranting yang bisa kalian kenal atau kuaran. Ya, biasa menggunakan kayak gini nih. Ini warnanya warna coklat. Ya, oke. Nah, tujuannya, aduh, kurang teh lagi nih. Gak apa-apa lah. Tujuannya ya mendorong anggota gerakan pramuka untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi ketika orang menggunakan jabatan itu bukan berarti yang tanggung jawab, tapi dia harus bertanggung jawab bagaimana memberikan ilmu yang terbaik, memberikan ilmu yang apa ya, yang sudah uh, para pembina itu diberikan ya, jadi untuk ditularin lah ya. Jadi ilmu itu untuk disebarin lah. Terus memberikan gairah dan semangat bekerja kepada anggota gerakan pramuka, memberikan kebanggaan kepada pemakainya. Ya pasti kita bangga loh kalau kita punya jabatan, kita punya banyak tempelan. Ya, tempelan apalah sebagai ya kita lah, bahwa kita tuh berguna bagi masyarakat. Ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi bagaimana tanggung jawab itu dilaksanakan dan juga memberikan ilmu-ilmu yang telah dicapainya. Nah, itu untuk jabatan. Nah, tanda kecakapan. Nah, ini juga termasuk nih dari tanda pengenal. Ya, kemarin udah dibahas. Ya, nah kita bahas lagi. Nah, untuk menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu. Ya, jadi menggunakan tanda ini berarti kalian udah mampu, udah bagus keterampilannya, kecakapannya dan sebagainya. Ya minimal kita gini aja lah, kalau udah punya tanda ini, ya minimal kita memberikan kasih tahu yang baik, yang tadinya buang sampah sembarangan, sama kamu dibilangin Kak atau siapa Kak, mohon maaf sampahnya boleh diambil dan dimasukkan ke tong sampah. Nah itu tuh bentuk tanggung jawab juga dari hal yang terkecil dulu lah, baru nanti yang besar. Nah itulah untuk macam-macam yang tanda kecakapan ya, tanda pengenal. Nah ini untuk siaga, yang ini untuk penggalang, dan ini untuk penegak, dan ini untuk pandega ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk siaga tanda kecakapan khusus. Nah, tadi tanda kecakapan umum ya, TKU. Nah, bedanya situ ya, ini khusus. Nah, khusus ini nih, lihat nih. Untuk pramuka siaga tidak ada tingkatan. Kalau bentuknya dia segitiga kebalik kan intinya, segitiga kebalik. Terus untuk pramuka penggalang tingkat purwa, madya dan utama, penegak, pandega ya. Kalau untuk instruktur ada instruktur muda dan dewasa, pembina pramuka tingkat dasar dan lanjut ya. Untuk kecakapan khususnya. Nah, kayak gimana? Nah, kayak gini. Nah, ini TKK untuk yang siaga. Ya, bentuknya segitiga kebalik lah. Nah, kayak gini. Ya, terus nah ini dikatakan purwa madya utama. Kalau purwa nih, bulat. Madya utama, madya kotak utama segi 5. Semakin kemampuan kamu bagus, semakin ini diberikan yang paling tinggi utama. Ya. Jadi ini kalian di sini dasar dulu. Udah gitu kalau di sini kalian
udah meningkat lah. Nah, kalau di sini yang di utama, nah lebih bagus ya di situ. Nah, ini untuk penggalang. Penggalang biasanya di pinggir-pinggirnya di warna merah ya. Kalau yang penegak pinggir-pinggirnya warna kuning ya, bedanya di situ. Ya, purwa sama dianya utama sama. Oke. Nah, tanda kehormatan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma, bakti, dan lain-lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka. Gerakan pramuka sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Ya, jadi, nah ini contohnya nih, kayak Tiska lah, Pesta Siaga 12, Jamnas, PWNAS, ya, Perkemahan Wirakarya, dan juga seperti ini nih, ya. Jadi jasa kalian kalau udah ngikutin kegiatan pasti dapatnya kayak gini, ya, buat ditempel. Nah ini kayak gini aja nih, ya, biasanya. Oke, lanjut. Oke, cukup. Ya, baik itulah untuk pengenalan pramuka, apa ya, bukan ini, tanda pengenal gerakan pramuka semua golongan, ya, dari siaga hingga sampai pembina. Ya, oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.